Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Asep. Mohon maaf, Kang Asep inilah yang sudah punya ikatan sedunia. Abdul Somad belum ada persatuan. Asep sudah dari Pondok Sabilul Muhtadin mengenai perbedaan al-ghais dengan al-matar. Apa beda ghais dengan matar? Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Arab Badui, halakatil amwal. Ya Rasulullah, ternak-ternak saya di kampung sudah mati, kering kerontang, kebun saya juga mati, tolong doa supaya turun hujan. Nabi tidak mengatakan amtir, tidak digunakan kata matar, tapi digunakan kata ghais. Aghisna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Kapan penggunaan matar? Fasa'a matarul munzarin, seburuk-buruk air yang turun sebagai azab. Amtir alaina hijaratan, turunkanlah hujan kepada kami batu. Jadi dari dua penggunaan tadi, kalau ghais itu untuk hujan sebagai rahmat, kalau matar itu biasanya digunakan untuk sebagai laknat. Mudah-mudahan yang turun kepada kita hujan rahmat, bukan hujan laknat. Pertanyaan anak pesantren itu ya begini, berkualitas, bergizi dia. Bagaimana dengan agama selain Islam yang awalnya tidak percaya pada Tuhan Esa, tapi ketika hendak meninggal mereka mengucapkan syahadat atau percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas melihat kening malaikat maut, dia baca la, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kalau nyebut Bang Haji tetap menggerakkan mulut, bolot. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu menggerakkan mulut, la ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat, maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Tapi kenapa kalau mati muslim, kenapa orang muslim itu mesti bersyahadat disaksikan orang ramai di masjid? Supaya jenazahnya bisa diurus fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa di karena nggak bisa mandi sendiri, maka dikafankan, dimandikan, disolatkan. Bapak Ibu semuanya, selesai sholat Jumat ini jangan pulang, kita tunggu ada yang mau syahadat masuk Islam. Saudaraku, sesungguhnya yang bersaksi ini adalah semua yang hadir. Gunanya untuk apa? Kalau tiba-tiba dia mati, jenazahnya jangan diurus keluarganya, tapi diurus umat Islam. Kalau sudah masuk Islam jangan cuma dikasih kain sarung, tapi dimasukkan dalam mu'alaf center supaya dikontrol ibadahnya. Saya kalau mensyahadatkan orang, saya nanya, dia yang bertanggung jawab nemanin dia ngaji siapa? Jangan sampai dia rusak akidah, kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi seandainya dia bersyahadat menjelang matinya itu, maka insya Allah dia husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ustaz, gimana supaya kita husnul khatimah? Istiqomah. Gimana supaya kita istiqomah? Berjamaah. Apa nama jamaahnya? MPP. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Apa nama jamaahnya? Sabilul Muhtadin. Apa nama jamaahnya? Bikers subuhan. Zuhur nggak sholat, harus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya hingga akhir hayat, amin. Saya ingin tanya, sekarang zamannya sosial media, saya sering kali melihat video ceramah, tausiah, kajian berbagai
Ustadz, termasuk video Ustadz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini mau nanya apa curhat? Tapi ayah saya pernah berkata kalau belajar itu ada gurunya. Kalau nonton ceramah Ustaz Abdul Somad itu ada apa enggak ada? Ada kan? Saya yakin yang hadir malam ini ingin memastikan bahwa Abdul Somad itu ada di alam nyata. Jangan ngaji orangnya nggak ada. Ustaz Adi Hidayat itu ada? Ada. Gus Baha itu ada? Ada. Buya Yahya itu ada? Ada. Ngajilah yang orangnya ada. Upin Ipin ada? Saya belum ketemu. Tapi saya bilang katanya belajar agama itu harus ada gurunya, harus bersanad untuk dipertanggungjawabkan kelak. Kalau kata gurunya saya ijazahkan kitab yang saya kaji ini kepada kamu semua, maka walaupun melalui YouTube ijazahnya diterima. Maka kita bilang qabil itu ajaztukum jami'al marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua ilmu-ilmu yang selama ini ku ajarkan, semua kitab-kitab yang ku tulis, semua ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, zikir-zikir, hadis-hadis, ijazah ammah. Jawabannya qabil tu, aku terima. Bagaimana hukumnya atau pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Iya, mesti berguru, gurunya mesti ada, dan gurunya mesti ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berguru kepada Syiah, jangan berguru kepada Khawarij, jangan berguru kepada Murji'ah, jangan berguru kepada sekuler, jangan berguru kepada liberal, jangan berguru kepada agnostik, jangan berguru kepada ateis. 3. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Indonesia mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Bertasawuf, berakhlak sunni, bukan falsafi, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Para habaib kita dari Habib Umar bin Hafiz yang ada sekarang sampailah kepada para habaib kita yang ada di Indonesia ini. 3. Akidahnya Asy'ari, Sunni, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Satu lagi Pak Ustaz, ya, saya ada orang yang memiliki hobi olahraga pencak silat. Doakan saya semoga hobi saya bisa bermanfaat bagi agama. Bagus. Coba kalau Ustaz Abdul Somad pencak silat, mana berani bazar-bazar ngejek, patah-patah ginjalnya. Bernilai ibadah di mata Allah. Doakan saya juga semoga saya bisa tembus pelatnas dan juara nasional serta internasional. Di akhir majelis kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya yang kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang bilang amin yang belum nikah aja, anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di akhir majelis kita berdoa semua. Ini kertasnya lebar, pertanyaannya dikit. Bagaimana caranya kita membayar hutang? Ya bayar aja. Kalau orangnya sudah tidak tahu kemana, tanya Google. Dengan siapa bayarnya Pak Ustadz? Atau dilupakan aja? Pertama cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah tidak ada satupun ditemui. Pertama hitung berapa utangnya. Utangnya 100.000, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80-an itu emasnya berapa gram? 1 gram. Berarti bayarnya tahun 2022 bukan 100.000 tapi pakai 1 gram emas, karena yang stabil itu adalah emas. Makanya nikah maharnya pakai emas. Kalau pakai mukena nggak stabil, laku. Bagi yang belum nikah, yang muda apa boleh buat, terima aja lah mukena itu. Kalau tahun 80 1 gram emas, bayarnya di tahun 2022 juga 1 gram. 1 gram emas sekarang 1.100.000 atau berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, ya udah 1 juta aja. Bayar 1 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati umat, bukan dinikmati personal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati umat. Di mana itu lembaga yang dinikmati umat? Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Nah, ini yang ragu mau bayar kemana? Nah, selesai ini sebelum setan datang, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, segera temui Habib Jamal Al-Amudi, serahkan. Inilah dia beberapa keping uang emas. Berapa semuanya? Ya sekitar 3 ton lah. Berdiri masjid insyaallah. Amin. Begitu caranya bayar utang.
jangan sampai mati belum bayar utang, maka dia terkatung-katung tapi nggak ada roh apa nama istilah roh gentayangan dalam Islam nggak ada guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti mana tahu ada orang di Pandeglang kerasukan setelah Abdul Somad meninggal di Riau, dipanggil sama Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Saya Ustaz Abdul Somad. Itu bukan roh saya, roh sudah kembali menghadap Allah SWT. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Karena setiap manusia yang lahir itu didampingi oleh jin qarin. Jinnya ikut makan dengan dia. Itulah maka baca doa Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jinnya enggak ikut. Itulah maka masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dia enggak ikut. Itulah makanya sebelum jalan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, jinnya enggak ikut. Itulah makanya sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, supaya enggak ikut. Itulah makanya sebelum hubungan kelamin dibaca doa, jangan supaya dia ikut berkontribusi 25%. Nah, kitanya mati, jin qarinnya nggak mati, dan dia ikut dulu perjalanan dakwah Abdul Somad itu. Ketika ditanya, kalau memang betul kamu Abdul Somad, di manakah kamu pada malam 18-19 Agustus? Saya sedang berada bersama MPP di majelis pesantren Sabilul Muhtadin. Ini Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau orang berilmu dia tahu ini adalah jin qarin yang belum mati, orangnya sudah mati tapi dia tetap hidup. Nah, mudah-mudahan kita dijaga dari gangguan-gangguan insyaallah. Apa pendapat Ustadz tentang Ustadz tapi dukun? Dukun bukan Ustadz. Kalau dia Ustadz pasti melarang orang ke dukun. Jadi penggunaan kata Ustadz ini di Indonesia salah. Saya dulu nggak pakai titel-titel itu Kiai. Mama mohon maaf ditulis panjang-panjang itu. Saya dulu ketika baru pulang hanya ditulis Ustadz Abdul Somad aja, nggak ada pakai titel. Sampai akhirnya ada satu koran. Koran itu di halaman belakang banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat, jual minyak lintah, jual pesugihan. Jadi saya khawatir nanti saya diundang untuk ngasih pelet, untuk nyari benda keramat, karena mereka tidak bisa membedakan mana ustadz, mana dukun, mana kiai yang benar, mana kiai KW, bajunya kiai isinya klinik. Maka itulah asal muasal ditulis detail-detail itu. Nah, mohon maaf. Nah, ini tentang masalah dukun. Jangan bilang orang pintar, jangan panggil dia kiai, jangan panggil dia ustadz. Panggil dia dukun pengikut setan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pernah ke dukun, bertaubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, jangan datang lagi. Taubat nasuha. Dukun-dukun segera bertaubat, tutup kios dukunnya. Dulu kita datang ke dukun, sekarang dukunnya yang datang. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090. Mudah-mudahan bangsa Indonesia, umat Islam sedunia diselamatkan dari dukun. Bagaimana hukumnya meminjam uang di bank keliling untuk kebutuhan sehari-hari? Riba. Pinjam 100 bayar 120. Segera berpindah ke bank syariah yang sudah ada fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, ada murabahah, ada mudharabah, ada wakalah, ada hiwalah, ada bagi hasil. Adapun konvensional, apakah bank keliling, apakah kredit, maka riba. Efek riba 5. Pertama,
alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti bangkit di padang mahsyar, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan kesambet. Yang kedua, rajulun as'as aghbar, ada orang rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa, ya Rabb ya Rabb, doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, anak-anak istri yang enggak tahu apa-apa dikasih makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Doa tidak terkabul karena makan haram. 3, uang riba diberikan ke beras, jadi nasi, dimakan, setelah itu berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, otaknya kotor, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun kotor jahat dosa, gara-gara darah haram yang menyembur dari jantung ke otak. 4, nasi dimakan jadi darah, darah berubah jadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Berat kamu 50 kilo, yang halal cuma 20 saja, yang 30 dari riba haram, dibersihkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang kelima, siapa yang tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallah, berarti dia sudah mengumumkan perang dengan Allah. Perang dengan Rusia saja Ukraina babak belur, apalagi perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Kertas terakhir, bagaimana solusinya kalau ingin betah di rumah tapi istri suka marah-marah? Kalau marahnya karena bapak enggak sholat, kalau marahnya karena bapak enggak pulang-pulang main gaple, kalau marahnya karena bapak enggak ke masjid, itu marah apa sayang? Ibu ingin masuk surga dengan bapak, ibu ingin bapak terpelihara dari maksiat. Kalau dia nelpon lagi di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, itu artinya dia masih cemburu. Kalau dia udah enggak ada cemburu, Bu, suaminya kemarin dilarikan pelakor, biar aja, masih ada gantinya. Itu yang paling mengerikan. Tapi kalau dia marah enggak tentu arah, dikit-dikit marah, mungkin kolesterolnya lagi naik. Mungkin habis makan kambing guling. Maka tinggal dibawa aja ke pengajian bersama ibu-ibu di majelis taklim. Insya Allah nanti Ibu Nyai dengan Mama Dede akan menasehati mereka, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi marah-marahnya lihat dulu, dia marah kenapa? Kalau marahnya karena niat baik, dinikmati aja, anggap aja radio rusak. Nanti bapak rindu kalau dia enggak marah. Kenapa? Karena marahnya mengandung makna nasihat. Karena marahnya, nanti justru kalau dia udah nggak marah lagi, bapak nanya, kok nggak marah-marah lagi? Perasaan hari ini belum, nggak ngisi absen ya? Mudah-mudahan marah kita karena Allah, bencinya karena Allah, cintanya pun karena Allah. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi, al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, marah pun juga karena Allah. Yang dikhawatirkan adalah cinta karena hawa nafsu, dan marah pun juga karena hawa nafsu. Mudah-mudahan Abdul Somad kalau dia marah kepada dukun, marah kepada qamar, marah kepada korupsi, marahnya karena Allah, karena ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara tentang mati, saya sebagai petugas pemulihan jenazah mau nanya, apakah kuku mayit dipotong? Sebab ada yang bilang tidak boleh dipotong. Tidak boleh ada yang dikurangi dari jenazah itu kecuali najis. Kecuali ada najisnya, makanya dikorek pakai kain, korek telinga, korek. Kalau ada kukunya itu yang berdaki yang kotor,
lalu kemudian jangan sampai terlalu keras karena menyakiti. Menyiramkan airnya pun disiramkan ke tangan, tidak langsung air itu disiramkan gitu, disiramkan ke tangan, dari tangan itu baru jatuh ke bawah begitu. Makanya kita mesti baik sama orang. Kalau kita baik sama orang, jenazah kita diurus orang baik. Tapi kalau kita angkuh dan sombong, mati diserahkan orang ke dorsmir. Ini kan yang sombong dulu kan sombong, makanya sombong, makanya ke masjid. Kalau ke masjid pasti jenazahnya diperlakukan baik. Orang nggak sampai hati. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Pak Haji, sehat? Meninggal, nggak mungkin dia perlakukan kita jelek. Kasihan Pak Haji kemarin yang baik itu. Oh, kalau nggak aku pernah ke masjid, setiap lewat kaca mobil ditutup, klaksonnya bukan main lagi, teng teng teng. Nah, awas kau mati nanti disemprot mereka. Dimasukkannya brus WC ke mulut kau. Maka yang tidak boleh dibuang kecuali adalah najis atau darurat tingkat tinggi. Selain itu maka tak boleh kita kurang-kurangi jenazahnya. Tuan Guru, dalam sholat subuh ada doa kunut. Apakah kunut itu sunnah muakkadah bacaannya atau angkat tangannya? Sepaket. Wahai Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, ya, sholat subuh itu ada kunutnya enggak? Kata Imam Ambali, sholat subuh enggak ada kunutnya. Oh, jadi kalau sholat subuh Imam Ambali enggak pakai kunut? Enggak. Itu makanya waktu umrah, waktu haji di Makkah Madinah ada enggak kunutnya? Enggak ada. Kenapa? Karena Saudi Arabia sejak revolusi King Saud 1924, Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Dulu sebelum 1924 mazhabnya Syafi'i, karena Syarif Hussein, Syarif Aunur Rafiq, Habib itu Raja Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mazhabnya Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mazhabnya Syafi'i, Syekh Soleh Darat Al-Samarani mazhabnya Syafi'i. Semua yang alumni dari Makkah waktu itu mazhabnya Syafi'i. Tapi begitu berganti rezim, berganti mazhab jadi Hambali. Imam Muhammad bin Ambal dia nggak pakai kunut subuh. Imam Ahmad bin Ambal, ya, kalau kunut subuh itu dibaca ada kunut subuh nggak? Kata Imam Ahmad bin Ambal nggak ada kunut subuh. Lalu kemudian orang ini nanya, gimana kalau saya pakai mazhab Hambali tapi imamnya bermazhab Syafi'i? Ada jemaah di Masjid At-Taqwa dia mazhabnya Hambali, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau imam mau baca kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Jadi nggak dipisah antara angkat tangan. Itu yang ngomong bukan saya, Imam Hambali, imam mazhab. Imam mazhab, angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tidak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man adait wa rabbana ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Istighfar dengan salawatnya dibaca jahat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Itu langsung ucapan Imam Ahmad bin Ambal. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Makmum yang pantas berdiri di belakang imam itu siapa? Yang bisa jadi imam cadangan. Makanya kalau di Mesir ada di depan imam yang dari Kementerian Agama, sajadahnya dua, imam depan, imam belakang. Saya ceramah di Malaysia nggak berani tegak di situ. Kenapa? Mana tahu malaikat maut datang, ninggal imam yang di depan, kita harus digantikan ke depan. Itu yang berani berdiri di belakang itu memang sudah ready, imam cadangan. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, maka dia mesti maju ke depan.
Habib Syekh itu ayah beliau adalah Habib Abdul Qadir, makanya disebut Habib Syekh bin Habib Abdul Qadir. Itu meninggalnya saat sujud terakhir. Sebelum sholat dia kasih tahu imam, nanti akan terjadi sesuatu. Baik, belum ada firasat. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan pandangan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih tahu Ustaz siapa? Waktu kemarin beberapa waktu lalu saya ke Solo ketemu dengan kakaknya Habib Syekh. Nah, beliau bercerita, ayah kami Habib Abdul Qadir ketika sholat Jumat sujud terakhir meninggal, digantikan oleh yang belakang. Nah, jadi nanti yang mengganti, yang kalau ada nanti sholat Jumat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu mengganti. Tapi jangan gara-gara ini lalu dikosongkan. Kosong pas ditanya, ini kenapa kosong? Mohon maaf Pak, imam pengganti belum ada. Makanya latihan. Yang gara-gara ini lalu takut belakang, jangan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tuntunan wirid selesai sholat maktubah itu siapa penulisnya Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa huwa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika al-salam. Sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu illa anta maulana. Subhanallah. Habis kul alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Itu bukan disusun orang, itu hadis. Cuman hadisnya tidak satu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sunan Ad-Darimi, ada dalam Muwatta Imam Malik. Lalu siapa yang menyusunnya? Datanglah Imam Nawawi, imam nomor 2 paling besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204, Imam Nawawi meninggal tahun 676. Jarak antara keduanya 400 tahun. Dia susun satu kitab susunan zikir, namanya kitab Al-Azkar. Jadi kalau mau mengkaji kitab zikir terlengkap, itu ditulis oleh imam dalam mazhab Syafi'i, namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, berasal dari Damaskus, Suriah. Kalau kitabnya Al-Azkar. Mengapa Allah menempatkan surat Al-Fatihah yang pertama dalam Al-Quran, padahal surah yang pertama turunkan Al-Alaq? Ya terserah Allah. Quran punya dia, ngapain kita urus? Itu kalau nggak tahu jawabannya, terus biar supaya orang nggak nanya, jadi bawaannya marah. Apa tanya-tanya? Dia terserah Allah. Tapi kalau orangnya berilmu nggak gitu. Jadi Al-Quran ini di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Susunan yang ada di Lauhil Mahfuz itu urutan pertamanya Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-An'am, Al-Ma'idah, terus sampai An-Nas. Itu ada di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu stasiun transmisi. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Sama susunannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Quran yang ada di tangan kita sekarang pertamanya Al-Fatihah bukan Iqra?
Karena yang dibacakan Nabi kepada sahabat-sahabat sebelum meninggal adalah susunan berdasarkan yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan berdasarkan susunan kronologis turunnya. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Kalau ada orang mengatakan ceramah Abdul Somad itu nggak jelas, pertama otaknya nggak kuat, yang kedua paketnya nggak ada. Insya Allah jelas. Kenapa dalam Quran kalimat wal yatalattaf dicetak hitam tebal ada tanda merah? Katanya waktu Utsman meninggal pas lagi baca Quran, tiba-tiba ada orang membunuh dia pakai pedang, darahnya muncrat pas ke wal yatalattaf. Itu maka merah Pak Ustaz. Dihitung huruf Al-Quran itu dari Bismillah sampai An-Nas, ketemu huruf kata yang paling pertengahan, itulah dia wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Kamu pergi ke warung beli makanan wal yatalattaf, tapi pelan-pelan, wala yushiranna bikum ahada, supaya orang di pasar gak ada yang tahu bahwa kita sedang bersembunyi di dalam gua. Di Jakarta paling banyak gua. Siapa lu, siapa gua? Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka terbangun, lapar, ambil uang, kasih ke temannya, pergi ke pasar, beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk. Wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Dia pun pelan-pelan beli. Ada nasi uduk. Ada, pas dikasih uang, pedagangnya kaget. Ternyata ini uang 300 tahun yang lalu. Karena mereka tertidur salah sami'ati wasdadu tis'a, tidurnya 309 tahun. Rupanya rezimnya udah berubah. Dulu dia suka mengejar anak muda, sekarang pemimpinnya soleh. Akhirnya mereka datang ke gua itu. Setelah Allah menunjukkan kuasanya, meninggallah semua Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang imannya kuat, hidayahnya bertambah-tambah. Wal yatalattaf itu adalah setelah dihitung kata yang pertengahan, dihitung dari awal dan dari ujung Al-Quran. Apa ciri-ciri orang mati husnul khatimah? Man mata yaumal jumu'ah, siapa yang meninggal hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, wuqiya min azabil qabri. Di antara tanda mati husnul khatimah meninggalnya hari Jumat. Tapi jangan disetting. Ada keluarga ditanya ke dokter, gimana dok? Ini nampaknya perlu kita pasang alat. Pas hari Kamis sore, tolong nanti malam cabut ya. Bisa, matinya mati normal. Yang kedua, tanda orang mati husnul khatimah, irqul jabin. Ada keringat, jabin pada bagian kening atas pelipis nih basah. Kenapa basah? Biasanya orang kalau tersipu malu merona merah wajahnya. Ketika malaikat menunjukkan tempatnya di surga, fulan bin fulan, ini tempatmu di surga, dia malu melihat tempatnya di surga karena amalnya nggak sesuai. Amalku nggak terlalu banyak ya Allah, kok bisa aku masuk surga? Saking malunya, maka respon terakhirnya mengeluarkan keringat. Ini pun jangan direkayasa. Jangan mentang-mentang kata Ustaz Irqul Jabin, meninggal jam 12 malam, langsung jam 5 pagi sebelum tamu datang semprot. Langsung ambil kamera, hai guys, inilah meninggal husnul khotimah, berkeringat keningnya. Yang keempat, ada tanda-tanda tersenyum di wajah. Nampak tuh kelihatan, banyak pejuang-pejuang Palestina yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum. Ini pun nggak bisa dibuat-buat. Jangan udah meninggal pas malam mau di-stel-stel begini-begini kan, nggak bisa. Kita pasrahkan aja. Kita tidak ingin penilaian manusia, tapi ingin penilaian Allah. Yang keempat,
kalau dia terkena sesuatu dari penyakit, kecelakaan, musibah yang menyebabkan dia mati syahid. Al-mat'unu syahid, orang yang meninggal kena wabah itu mati syahid. Al-gharib, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa batu, tertimpa bangunan roboh, orang yang musafir mujahid fisabilillah tapi meninggalnya itu karena niat lillahi ta'ala. Dia pergi nelayan, cari ikan untuk makan, meninggal di tengah laut, tenggelam, mati syahid. Adapun pelakor liburan ke pantai tenggelam, mudah-mudahan pelakor ini mati syahid, syahid dari Hongkong. Nah, itu diantara ciri-ciri mati husnul khatimah. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi membantu pengadaan karpet masjid ini, tolong bantu kepada seluruh jamaah. Karpet kita masih hutang. Mana kotak-kotak? Sebarkan kotak-kotak. Mudah-mudahan selesai ini nanti. Kotak. Nggak ada dibuatkan QRIS. Perlu dibuatkan nanti jamaah pergi ke Bank Syariah Indonesia, buatkan QRIS langsung supaya jamaah datang, dipasang di depan pintu sana. Datang supaya kalau dia datang langsung dia cek. Tidak boleh masuk karena cuma 2.000 katanya. Langsung. Jadi kadang jamaah ini nggak bawa uang cash, maka dia ini semua sarana. Kalau ada tabligh akbar pengajian nanti siapapun Ustaz Habib buat di atas, buat transfer ke Bank Syariah Indonesia, Bank Jakarta Syariah, Bank Jabar Syariah ke nomor berikut ini. Ini supaya membantu kita supaya jangan sampai kita malu di hadapan Allah, rumah Allah dalam terlilit. Bagaimana cara mempertahankan spirit hijrah pada saat ini dengan kondisi yang sangat dinamis Pak Ustadz? Setelah hijrah berjamaah, setelah berjamaah istiqomah, setelah istiqomah husnul khotimah. Sudah hijrah? Alhamdulillah. Jangan lupa berjamaah, jangan sendirian, jangan sendirian. Karena yang sendirian itu jomblo. Tapi tetap berjamaah, apapun nama jamaahnya datang, komunitas pejuang subuh, komunitas Al-Azhar, komunitas apapun berjamaah. Hijrah, berjamaah, istiqomah, pasti husnul khotimah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau malam-malam komunitas tiba-tiba datang nelpon, udah sholat tahajud belum? Kamu kok belum pakai celana panjang nutup aurat, anakmu kok enggak pakai hijab? Jangan marah. Ini sekarang banyak orang kalau ditegur sama komunitas dakwah, urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Langsung dibuat baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Kalau ada teman kita ngajak tahajud malam, dia ingin masuk surga bersama. Aku sebetulnya bisa masuk surga, cuman kalau nggak ada lo nggak rame, beb. Itu tanda dia sayang, jangan marah. Saya malah senang sekali kalau ada jamaah WA malam, Ustadz, di tengah malam yang Masya Allah khusyuk ini, aku mendoakan engkau Pak Ustadz. Sebetulnya dia mau ngecek juga, ini Ustadz tahajud apa enggak? Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Nama saya Bapak ada sensornya, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa upaya kita sebagai dai agar para dukun-dukun bisa hijrah dan bertaubat? Saya berharap kepada dukun-dukun yang sudah hijrah, buatlah komunitas dukun hijrah. Nanti kita buat tabligh akbar bersama, lalu kita bongkar kejahatan dukun-dukun ini. Saya tinggal ceramahnya, man ataka inan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada omongan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ketika kecurangan dukun dibocorkan, lalu kemudian customer mulai nggak datang berkurang, mereka nggak nyantet, malah lapor polisi.
Emang dukun ini lucu-lucu juga emang. Kalau memang bisa nyantet, kenapa nggak ente santet? Kenapa lapor? Aduh, capek deh. Jadi dakwah jangan pernah berhenti. Abdul Somad dari dulu sebelum heboh-heboh ini, pada zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah kita bahas, Umar bin Khattab membuat razia dukun. Satu hari di Pancung pernah memancung potong kepala 3 dukun karena dihukum kafir murtad karena sudah menyembah setan. Dukun-dukun yang ditangkap di razia 3 hari, tangkap, tanya 3 hari, tangkap hari Ahad, hari Senin tanya, sudah tobat? Belum. Hari Selasa, tobat? Belum. Hari Rabu, tobat? Belum. Selesai. Andai didirikan hukum Islam, sudah lama dukun ini selesai. Gak sempat dia hidup di zaman sekarang. Oh, ini melanggar hak asasi manusia. Eropa pada masa Renaissance abad ke-15, demokrasi, maka pada saat itu ada razia, dukun-dukun ditangkap, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau hari ini ada orang mempermasalahkan perdukunan, maka sesungguhnya dia layaknya hidup di zaman batu. Mudah-mudahan para dukun bertobat insyaallah. Sekarang anak-anak muda, ada anak muda naksir sama cewek, lalu hai adik, apa kata cewek? Miskin kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal sudah sekolah, sudah kuliah. Ini namanya bodoh yang terpelihara. Mau naik jabatan, ke dukun. Dagangan tidak lancar, ke dukun. Jadi dukun ini sebetulnya dia pun yakin karena pasien ini, dia sebetulnya udah lama mau tobat, tapi karena datang terus orang, enggak, nantilah tobatnya. Untuk pemuda sekarang, bagaimana agar bisa menjadi pelopor hijrah seperti para nabi, seperti ustadz? Jangan seperti saya, jadi saya ini berat, biar aku aja. Seperti Pak Yusuf Kala, tanya Pak JK nanti, bagaimana bisa seperti beliau, terus aktif bersemangat. Aktif beliau, saya tidak tahu keaktifan beliau, tapi zohir dan batin beliau aktif. Zohirnya, darah, palang merah. Bayangkan kalau orang sampai nggak punya darah, mati. Batinnya, Dewan Masjid Indonesia, zohir dan batin. Saya khawatir kertas ini terpilih nanti. Tapi kita serahkan aja lah sama mereka. Nama Bapak Fulan, menurut data statistik 2022 jumlah penduduk Indonesia untuk laki-laki 133 juta, perempuan 136 juta. Peluang guys, mohon mabuk, saya cuma mancing mereka aja. Yang ingin saya tanyakan, kalau jodoh 1:1, perempuan yang lebih banyak 3 juta ini ada jodohnya kah? Banyak sekarang anak-anak muda dinanya, Ustadz, gimana tandanya dia jodoh saya? Apakah jodoh itu takdir? Yang penting ente usaha, ikhtiar, sukses, berhasil. Saya yang nggak seganteng kalian, yang kurus kering hitam begini, coba kalian itu komen-komen di medsos, di Instagram, Ustadz jadikan aku yang kedua dong. Ini kalian kalau tetap juga nggak nikah, ini bisa silap saya ini lama-lama. Kok bisa kalian cuma nanya-nanya aja? Action. Tapi jangan mentang-mentang udah ngaji, semangat, spirit hijrah, pulang dari sini langsung tantang petenteng hari Ahad langsung datang. Pak, aku ingin meminang anakmu dengan bismillah. Mohon maaf ya dek, udah ada yang ingin minang dengan surat Ar-Rahman. Modal bismillah kepedean. Makanya kalau minang anak gadis orang itu jangan sendiri, bawa kiai. Saya aja saya bawa kiai. Kiai yang ngomong, kita tinggal tenang aja. Apa tuh Kiai Hasan? Ngomong kata Kiai, kamu yang tablik akbar menggelegar, ngomong. Enggak, Kiai aja sini. Selamat. Bawa Pak JK. Apalagi kalau antum bawa Pak, Masya Allah beliau jenderal, pasti diterima. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Jodoh itu rezeki. Jodoh itu rezeki, sama seperti ini rezeki saya, ini jodoh saya. Kalau nggak jodoh nggak ketemu. Tapi kalau saya nggak berusaha membuka tutupnya, tidak berusaha memegangnya dan mendekatkannya ke mulut, mau dia minum? Enggak. Alah, itu kan trik Ustadz mau minum. Enggak, saya cuma ngasih.
spiritku dalam hijrah kembali menikah. Kembali menikah, bukan menikah kembali. Nah, langsung dicoret kata kembalinya. Setelah suami wafat dengan niat mencari ridha Allah, menjalankan sunnah Rasul. Ini bertanya apa curhat? Bersama seorang imam eksekutif muda yang beriman dan bertakwa. Karena almarhum suami juga insya Allah seorang yang menurut saya seorang eksekutif muda beriman. Mana pertanyaannya nih? Yang ingin saya tanyakan, kelak bersama dengan siapa saya nanti di surga? Pertanyaan ini dijawab 1000 tahun yang lalu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam pembahasan tentang akhlak, kalau ada seorang istri menikah dengan seorang laki-laki, suaminya meninggal, setelah itu dia menikah lagi, nanti di akhirat dengan siapa? Dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya. Lalu kalau dia nikah dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya nanti di surga, yang satu lagi itu ingin juga dengan dia, maka kalau manusia bisa buat cloning, apalagi innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada surga yang begitu indah, jannatin, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, ada taman yang indah mengalir sungai-sungai. Tapi bagi seorang laki-laki yang sudah amat sangat jatuh cinta kepada perempuan, bagi dia sungai tidak indah, taman tidak indah, yang paling indah hanya ainun, kata Habibie, menetes air mata menonton film itu. Kenapa? Tiketnya mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, orang selalu ingin dengan bersama sampai mati. Until jannah ya besti, kita sampai ke surga. Betul, itu yang diinginkan. Tapi ada juga sebagian laki-laki kadang buat pertanyaan, Ustadz Somad, nanti kalau saya meninggal, apakah saya dengan istri saya ini juga di surga? Memangnya kenapa Pak? Di dunia aja saya nggak tahan, kata dia. Aduh, apa ini? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami akan cabut rasa benci di dalam hati mereka. Nanti di surga itu hanya ada rasa cinta dan sayang. Orang yang rasa cinta dan sayanglah yang akan bertemu dengan makhluk tercinta dan tersayang di tempat penuh dengan cinta dan kasih sayang, surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita bersama di surga Jannatul Firdaus. Apakah sah solat kita ketika sujud wadah kita terhalang mukena? Ada seorang laki-laki solat di atas gurun pasir yang panas. Ketika mau sujud, dia ambil ujung jubahnya, ujung jubah, dia letakkan di ujung, dia pun sujud di atas. Allahu Akbar. Sekarang saya balik bertanya, apakah sah solat orang yang di atas gurun pasir tadi? Sah, menggunakan kain yang melekat di tubuhnya dengan syarat tidak terbuka aurat. Jangan gara-gara tarik kain lutut terbuka, karena syarat sah solat adalah menutup aurat. Jadi kalau ada orang ujung mukenanya kena, bagaimana kalau orang solat lalu begini menempel, solatnya sah tapi kurang afdal. Yang afdal itu adalah 7 anggota tubuh menempel, ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut, ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut, ujung kening, 7 menempel. Oh, nggak sah Pak Ustaz kalau tertutup. Jadi kalau tertutup kening nggak sah, berarti nggak sah lah orang yang sholat pakai kaos kaki, orang sholat pakai kaos tangan. Jadi cerita sah dan tak sah, tapi kalau mau afdal maka mengena kening ke lantai. 7 rukun sholat. Jangan mentang-mentang pemimpin orang hebat pas sujud Allahu Akbar ditempelkan kening ke dinding. Sehebat apapun engkau kalau sudah masuk masjid dari kata sajadah sujud. Saya kalau mau sholat saya geser ke atas. Allahu Akbar. Tapi enggak pula saya geser-geserkan biar hitam. Yang sudah hitam jangan resah. Jangan. Yang sudah hitam biarkan aja, jangan sampai ribut lalu kemudian pergi ini untuk glowing gimana, biarkan aja, tapi jangan dipaksa untuk menjadi seperti itu. Tentang diri saya yang sudah hijrah, saya ada foto nggak pakai jilbab di sosmed, sudah saya suruh hapus, tapi teman saya ada yang nggak peduli. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
artis-artis hijrah, dia sudah minta ampun pada Allah, sudah ngomong konferensi pers, tolong kepada saudaraku foto-foto saya yang lama yang kalian tempel di kamar kalian turunkan, aku sudah nggak bertanggung jawab lagi, minta ampun kepada Allah. Maka Allah mengampunkan. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3, taubat, iman, amal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah mengganti semua dosa mereka dulu dengan kebaikan. Dosa-dosa kita yang dulu, kita bertobat hari ini, kita beramal soleh, beriman dengan baik, mudah-mudahan diganti Allah dengan amal-amal kebaikan. Mengapa umat Islam pada saat ulama dikriminalisasi tidak bersatu untuk membela? Mereka membela, cuman takut. Belanya dalam hati. Pas ketemu baru dia ketemu bisik, saya bela Ustadz kemarin. Membela itu tunjukkan dengan jelas. Walaupun kau seorang perempuan, kau bela anakmu, kau bela ulamamu, kau bela saudaramu, kau berteriak as-sakitu anil haq syaitan akhras, diam melihat kebenaran diinjak-injak, berarti kau setan bisu. Kau biarkan orang menyebarkan kebohongan, satu bohong ditutup dengan 100 kedustaan, dan kau diam. Pada akhirnya orang ragu. Kalau orang betul tidak bersuara tentang batil, nanti yang lama-lama orang batil merasa betul, orang betul merasa batil. Anak-anak kita tidak lagi bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, karena orang betul tidak memberantas yang batil, orang batil merasa betul. Nanti kita buatkan satu kajian, judulnya batil, betul, betul, batil. Kenapa Ustaz Somad terus berceramah? Supaya jangan sampai ada keheningan, kekosongan diisi oleh kebatilan, sehingga orang akan berkata inilah yang benar, padahal dia batil. Bagaimana kita mengkorelasikan hadis Nabi, almar'u ala dini khalilih, seorang itu diingat, dilihat bagaimana temannya. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi dapat harumnya, berteman dengan tukang besi dapat bau asap waktu memukul besi. Tapi ini bukan kata saya, ini selalu perumpamaan. Saya khawatir juga nanti semua tukang besi ngumpul mensomasi, bahaya juga ini. Masalu jalisi salih, perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik dan orang buruk seperti bertemannya dengan tukang minyak wangi dengan orang tukang besi. Bagaimana pula dengan hadis balighu anni walau ayah, sampaikanlah satu hadis dariku walaupun satu ayat. Dengan hadis kedua yang kita untuk berdakwah, di mana dakwah ini perlu dengan pendekatan berteman. Maksudnya gini, Ustaz Somad, boleh nggak saya berteman dengan orang peminum khamar? Kamu ini kan mau mancing, yakinkan dulu tali pancingnya kuat dan gagangnya kuat. Kalau yakin, mancinglah. Dikhawatirkan kalau kamu lemah, nanti kamu nggak bawa ikan, kamu dilarikan ikan. Nah, jadi kalau hijrahnya sudah kuat, bertemanlah dengan teman-temanmu yang lama, maka kamu mempengaruhi. Banyak sekarang orang, saya berteman dengan dia, saya mau mempengaruhi. Kalau kamu mempengaruhi, kenapa kamu sekarang mabuk sekarang? Ini untuk pendekatan aja. Mabuk-mabuk dikit dimaafkan Allah. Oh, nggak bisa. Man askara ma askara qali kasiruhu fa qaliluhu haram. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun juga haram.